Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan membuat tutorial, yaitu karena ada seseorang yang bertanya kepada saya, lebih mudah mana antara Avok dan Fiverr. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Pada video kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang masuk ke channel saya, yaitu, Mas, lebih mudah mana antara Avok dan Fiverr? Jadi kalau misalnya teman-teman juga punya pemikiran yang sama, bingung nih antara memilih yang mana yang lebih mudah antara Avok dan Fiverr, saya bisa kasih jawaban bahwa yang lebih mudah itu di Fiverr. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi kalau misalnya di Avok itu kalau ada yang namanya connect, teman-teman. Jadi saya tunjukkan dulu yang namanya connect. Nah, ini connect. Jadi connect ini setiap kita pakai untuk ngebit proyek, misalnya yang ini saya lagi ngebit proyek ini, atau misalnya bid proyek ini, misalnya seperti ini, kita buka dulu, dia kan akan menghabiskan berapa connect tuh. Jadi setiap proyek itu beda-beda ya teman-teman connectnya. Nah, ini dia butuh menghabiskan 6 connect. Jadi kalau 6 connect ini kita pakai, sedangkan ini sisa 11 connect, ketika kita pakai submit proposal di sini, maka ini akan berkurang 5 connect. Nah, kalau kita terus menerus ngebit proyek yang ada di Avok, lama kelamaan kan bisa jadi nanti connect-nya jadi 0 kan, teman-teman. Nah, ketika available connect teman-teman ini sudah 0, menambah connect lagi itu teman-teman harus beli. Nah, itulah kenapa di Avok itu kita harus kuat modal, teman-teman. Nggak mudah memang di Avok. Cuman enaknya kelebihan di Avok ini dibandingkan di Fiverr, setiap menit teman-teman ada proyek yang diposting. Ini bisa dicek, ini 14 menit yang lalu, 23 menit yang lalu, 28 menit yang lalu, 38 menit yang lalu, 47 menit, 55 menit, 57 menit, 1 jam yang lalu, dan yang lain-lain, teman-teman. Jadi lebih mudah mencari proyek yang ada di Avok daripada di Fiverr. Dan memang saya lebih awal tahu itu situs freelancer ini memang sudah lama di Avok, teman, sejak 2016. Jadi saya bisa tahu kelebihan dan kekurangannya di Avok. Kemudian gimana kalau di Fiverr? Nah, jadi kalau di Fiverr itu enaknya, sebentar saya coba switch. Nah, jadi ke Buyeriges ini. Nah, bisa dicek Buyeriges ini atau kayak di Avok itu Finework. Nah, dia hanya muncul pada jam tertentu, teman. Jadi tidak setiap waktu ada. Nah, inilah salah satu kelemahan yang ada di Fiverr. Jadi kalau misalnya kita hanya cek pada saat tertentu kok kosong, kok pada saat tertentu dia ada, yaitu karena memang untuk jam tertentu saja dia muncul job di sini, teman. Jadi sesuaikan dengan gig teman-teman. Kalau misalnya teman-teman gignya Photoshop, teman-teman mau bid proyek logo, misalnya membuat desain pakai Adobe Illustrator, itu tidak akan muncul, teman. Jadi harus ada gignya dan harus pas juga waktunya, teman. Baru nampak di sini. Itu juga termasuk kelemahan dari Fiverr. Cuman kelebihannya di Fiverr itu offernya ini, teman, kita setiap jam 7 pagi waktu WIB itu dikasih lagi 10 offer lagi, teman. Jadi setiap hari dikasih 10 offer, teman. Jadi mau pakai nggak pakai, 10 offer ini dikasih gratis sebanyak 10 offer tiap hari. Nah, enaknya inilah kita kalau pemula, kita gunakan offernya ini, kita bid setiap harinya, teman, Buyeriges. Jadi gratis, teman. Cuman pertanyaannya gini, bisa nggak, mungkin nggak kalau Fiverr nanti seperti di Avok ataupun di freelancer.com, yaitu mereka menetapkan fee. Jadi connect-nya ini nggak gratis, jadi kita harus bayar. Jadi jawabannya itu mungkin, teman-teman. Karena memang dulu 2016 sampai 2019 saya ingat betul itu Avok ini enak karena memang setiap bulan kita akan diberikan gratis connect, teman. Connect-nya itu bervariasi antara sampai 20 sampai 30 setiap bulan, teman. Jadi gratis. Tapi sejak 2019, sejak Avok ini bergabung dalam perusahaan publik, perusahaan itu ada di bursa saham,
Makanya dia untuk membayar dividen kepada investornya yang sudah membeli saham yang ada di Avok ini, mereka menetapkan bayaran teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kehabisan connect, kita harus bayar teman-teman. Menurut saya kalau teman-teman itu modal teman-teman minim, dalam artian nggak punya modal, jadi jangan dulu main di Avok teman-teman, karena memang di Avok ini teman-teman setidaknya harus menyiapkan misalnya $15 tiap bulan teman-teman di sini. Tapi enaknya kalau teman-teman sudah nyaman di Avok, kemudian sudah mendapatkan proyek rutin misalnya kayak $300, sisa $15 nih kan membeli connect teman-teman di sini dengan berlangganan membership plus teman-teman yang ada di Avok. Jika saat ini teman-teman lagi mencari hosting dan domain yang bagus dan cepat, maka saya merekomendasikan yaitu Niaga Hoster teman-teman. Karena saya sudah menggunakannya selama 2 tahun dan saya sangat puas sekali dengan pelayanannya. Jika teman-teman ingin mendapatkan diskon 75%, nanti linknya itu saya cantumkan di pin komentar dan masukkan kode kuponnya Mas Blogger teman-teman. Itu enaknya kalau di Avok teman-teman. Kalau misalnya sudah dapat proyek rutin dan sudah ada penghasilan, jadi $15 tiap bulan tuh udah nutup semua teman biayanya. Cuman kalau teman-teman masih tahap belajar, masih tahap pemula, itu teman-teman butuh yang namanya tuh jam terbang dulu teman, pengalaman dulu. Kalau memang masih meraba-raba, kemudian juga masih bingung cara kerjanya, nah itu berarti teman-teman tuh butuh mentor yang mengarahkan teman-teman itu bagaimana sih cara mendapatkan proyek yang ada di Avok ataupun di Fiverr. Nah kalau di Fiverr ini enaknya cocok untuk pemula yang belum ada pengalaman sama sekali di bidang freelancer teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya tadi karena dia connect-nya ini masih gratis. Tapi ke depan saya yakin, misalnya Fiverr ini juga nanti jadi perusahaan publik, itu perusahaan yang akan ada di bursa saham, bisa jadi ke depan dia untuk offernya ini tidak gratis lagi. Tapi kalau melihat dari cara freelancer.com, avok.com, ada kemungkinan besar di masa depan nanti Fiverr ini juga bisa menetapkan yang namanya membership plus untuk membayar offer ini teman. Jadi sebelum saat itu datang, yaitu ketika Fiverr menjadi perusahaan publik yang ada di bursa saham, tidak dari sekarang kita serius teman membangun portofolio dan reputasi yang bagus di Fiverr. Karena nanti ketika teman-teman akunnya sudah jadi, reputasinya sudah bagus, dan ketika mereka sudah nanti misalnya jadi perusahaan publik, teman-teman tuh siap menghadapinya teman. Nah pada saat dulu saya di Avok, ketika mereka sudah menjadi perusahaan publik dalam artian di bursa saham, saya sudah siap bersaing dengan istilahnya kalau connect saya habis ini saya tinggal beli aja teman gitu. Tapi kalau teman-teman baru pemula, tidak ada mentor dan pengen berjuang sendiri, nggak ada yang ngasih petunjuk, misalnya teman-teman ada masalah kayak saya udah kerja tapi kok nggak dibayar dengan klien saya, nah itu teman-teman butuh yang namanya mentor yang membantu teman-teman yang memberikan solusi atas kasus yang teman-teman hadapi. Nah menurut saya ini saja dulu yang bisa saya berikan buat teman-teman. Semoga sedikit insight ini berguna buat teman-teman, dan jika teman-teman menyukai konten seputar Fiverr dan Avok, itu nanti teman-teman bisa cek di channel saya. Itu saya sudah pernah membuatkan tutorialnya. Nah ini dia Avok versus Fiverr 2019. Jadi 2 tahun yang lalu saya sudah pernah membuatkan video seputar Avok dan Fiverr ini 2 tahun yang lalu teman. Jadi teman-teman bisa cek. Ini masih relate, masih relevan dengan yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak ingin ketinggalan video seputar kerja freelancer, itu bisa cek playlist saya yang berjudul Kerja Freelancer yang isinya tentang Avok dan Fiverr. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.